Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pembacaan yang cukup panjang, dan kalau kita membacanya secara pelan, kita akan tahu seluruh isi bagian ini. Mimpi Nebukadnezar. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau ada orang yang bermimpi, dia sendiri akan mencoba menerjemahkan mimpi-mimpi itu, dan dia akan terjemahkan dan mengarahkan dia kepada sebuah angka ataupun ini biasa di meja togen. Dia akan simpan dia mimpi itu, dia tidak akan terjemahkan mimpinya itu bisa dijual, karena jual dalam arti saya mimpi begini tapi ini saya kasih kode angka saja, kalau tembus kenapa gitu aja saya penikmat penyemangat dari mimpi. Bahkan kalau istri mimpi, bapak mimpi, anak-anak mimpi, kan dapat terkenal. Jadi memaksakan diri. Padahal dalam bagian Alkitab ini mau menjelaskan bahwa soal rahasia itu hanya Tuhan yang bisa. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kisah mimpi Raja Nebukadnezar membuktikan bahwa di luar hikmat dan kekuatan Allah, manusia tidak dapat menyingkapkan rahasia mimpi itu secara tepat. Tukang mimpi atau mereka yang disebut para pelihat-pelihat itu, ahli jampi, orang-orang yang berhikmat di belakang. Di ayat 4 sampai dengan 9 kita dapati bahwa ketika mimpi itu sudah ada pada Raja Nebukadnezar, dia tidak mau menceritakan mimpi itu kepada mereka, dan dia mengatakan jika para orang bijaksana, orang-orang benar memiliki kuasa dan mereka dapat memberitahukan mimpi itu, maka tidak ada resiko yang dapat ditanggung oleh mereka, karena Raja menyatakan bahwa mereka akan dibunuh karena mereka tidak bilang kepada Raja bahwa mimpi begini itu hanya dewa-dewa yang bukan ada di antara kita manusia yang bisa menjelaskan itu. Karena itu keluarlah titah bahwa semua orang bijaksana, mereka yang orang-orang berhikmat, ahli jampi, dan segala seseorang itu harus dibunuh. Kalau kita perhatikan di pasal 2, pasal 1, itu juga bagaimana Daniel dengan cerdiknya mempengaruhi orang yang menentukan tentang menu apa yang harus mereka nikmati. Kalau di pasal 1 dikatakan begini, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem menumpuk kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda pada sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, di dalam rumah dewa-dewa. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewa. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel, lalu menawarkan kepada mereka untuk minum. Tapi Daniel bilang, kenapa hanya itu? Saya tidak mau menajiskan diriku, lebih baik kamu kasih kami sayuran dan air. Lalu lihat, dalam satu minggu siapa yang paling gemuk? Dan ternyata Daniel lalu Tego dan mereka itu kelihatan mereka begitu gemuk karena mereka hanya makan sayur dan minum air, karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Di bagian ini pun sama, pada Aryo, Daniel juga mengatakan, waduh kita itu terlalu keras, beri kami waktu, kami akan menjelaskan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara,
Maka dari bagian pembacaan ini, ayat 10 sampai 13, di mana orang-orang bijaksana itu memberitahu raja, mereka tidak dapat menafsirkan mimpinya jika tidak ada yang mau menceritakan kepada mereka mimpi itu, maka raja akan memusnahkan mereka. Sebab mereka telah mengatakan bahwa mimpi itu hanya dapat dijelaskan oleh dewa-dewa yang tidak ada di antara manusia. Raja marah dan mengatakan dia akan membunuh semua orang bijaksana di kerajaan, termasuk Daniel dan teman-temannya. Maka dengan jadi, sama seperti di pasal 1, Apenas dipengaruhi soal makan, dia menajiskan diri dengan alat-alat suci dari baik itu, lalu kepada Aryo, Daniel juga mempengaruhi, berikan uang. Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat 14 sampai dengan 18, ketika penjaga raja datang untuk membawa Daniel dan teman-temannya, Daniel telah meminta waktu agar dapat memberitahu raja makna mimpi. Dan benar, Allah menyingkapkan itu kepada Daniel dan meminta untuk bertemu dengan raja. Dan Daniel mengungkapkan bagaimana tentang mimpi raja ini berkaitan dengan tempat kerajaan. Mengapa kita perhatikan bagian ini? Kalau di ayat 25, Bapak Ibu saudara-saudara, ini begitu menarik sekali. Karena di ayat 25 dikatakan begini, Ariok segera membawa Daniel menghadap raja beserta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang buangan dari Israel, orang yang dapat memberitahu makna itu kepada raja. Jadi mereka ini adalah orang-orang buangan yang kemudian mau dikatakan bahwa pada ayat yang ke-25 sampai dengan mulai dari ayat 19 sampai dengan 25, bagaimana Daud menyatakan bahwa Allah memperlihatkan bagaimana Daniel dapat mengungkapkan mimpi raja dalam sebuah penglihatan. Dan itu terjadi. Daniel sangat berterima kasih kepada Allah karena telah menjawab doa-doanya dan teman-temannya. Kemudian dia pergi untuk memberitahukan itu kepada raja. Dari penjelasan tentang kerajaan-kerajaan itu, yang ada dalam bagian pembacaan mulai dari ayat 19 sampai dengan 25, maka ada satu kerajaan yang terakhir. Itulah kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita perhatikan itu juga di ayat 44 dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan ini berkaitan dengan batu yang tidak dibuat oleh manusia, bukan buatan tangan manusia, datang meruntuhkan batu itu. Dan itulah kerajaan Allah, dengan rajanya adalah Kristus Yesus. Di ayat 26 sampai dengan 49, Daniel mengatakan mimpi raja adalah tentang patung yang amat besar, yang dihancurkan oleh batu yang terungkit terlepas dan bukan buatan tangan manusia, dan itu meruntuhkan patung itu. Patung melambangkan kerajaan-kerajaan di bumi, dan batu yang terungkit terlepas itu melambangkan kerajaan Allah yang akan memenuhi bumi. Dan raja tahu bahwa Daniel mengatakan kebenarannya. Bapak Ibu saudara-saudara, maka di ayat 44 sampai dengan 47 menjadi bagian yang membuat pesan firman Tuhan bagi kita saat ini. Mengapa? Sebab hari ini merupakan bagian dari kisah di mana Raja Nebukadnezar dari Babel bermimpi tentang patung besar yang terdiri dari berbagai macam logam, dan dia meminta orang-orang bijaksana dan ahli tafsir untuk menafsirkan mimpinya, tetapi mereka tidak bisa. Daniel seorang hamba Allah
diberi penglihatan dari Allah untuk menafsirkan mimpi tersebut kepada raja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Nebukadnezar memimpi sebuah patung terbuat dari 4 bahan atau benda yang diidentikan sebagai 4 kerajaan. Kepala emas secara tersirat diidentifikasikan atau identik dengan Raja Nebukadnezar, ayat 37 sampai 38. Dada dan lengan identik sebagai kerajaan di bawahnya yang mengikut Raja Nebukadnezar. Perut dan paha dari perut sebuah kerajaan yang menguasai seluruh belahan dunia, di ayat 39. Lalu besi dengan kaki campuran tanah liat ditafsirkan sebagai kerajaan keempat, kuat seperti singa namun kaki dan lutut terbuat dari setengah tanah liat dan setengah besi, menandakan bahwa ini sebuah kerajaan yang akan terpecah. Dan di dalam penafsiran mimpi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan menjelaskan kepada Raja Nebukadnezar bahwa patung ini melambangkan kerajaan-kerajaan yang akan datang, dan kerajaan Allah akan menghancurkan dan menghentikan semua kerajaan tersebut. Setelah Daniel memberi penjelasan ini, Raja Nebukadnezar menyadari bahwa Allah Daniel adalah Allah yang sejati, yang memiliki kekuasaan atas segala ilah dan raja. Karena itu Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah dan memberikan pujian kepadanya. Mimpi ini persis seperti yang ada di pasal 7. Kalau Bapak Ibu kita lihat di pasal 7 dari kitab Daniel, keempat binatang dan anak manusia. 4 binatang ini adalah kerajaan-kerajaan dunia, dan anak manusia adalah tentang kerajaan Allah sendiri. Maka Nebukadnezar adalah seperti singa dengan sayap elang yang mewakili Babylon di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Dan kemudian seekor makhluk seperti beruang berdiri pada sisinya di sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya, mewakili kerajaan di bawah pemerintahan Darius dan Sirus. Di pasal 7. Seekor makhluk seperti macam tutul dengan 4 sayap dan 4 kepala mewakili Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Dan keempat, seekor makhluk dengan gigi besi besar dan separuh tanduk mewakili kerajaan Romawi. Dan di saat itulah saat pemerintahan Romawi, Kristus lahir, dan dia menjadi besar, dan dia menjadi raja, dan kerajaan Allah itu terjadi ketika ia menyelesaikan tugas misi Allah di kayu salib. Dia naik ke surga menjadi Tuhan dan Yesus. Jadi bagian ini mau menjelaskan bahwa sebenarnya patung itu melambangkan Nebukadnezar dengan kepala emas itu, tapi kerajaan-kerajaan di bawah ini akhirnya akan hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-47 dari pasal 2 ini dikatakan, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau tidak dapat menyingkapkan rahasia itu. Ayat 48, lalu raja memuliakan Daniel, dia menggerakkannya dengan banyak pemberian, termasuk sebagian kerajaan, dibagi dengan teman-temannya Sadrak, Abednego, dan mereka yang ada, dan Daniel tetap tinggal di istana raja. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi seperti yang ada sekarang, apa yang akan kita dapat memaknai dalam minggu pertama 1 September
dalam bulan bina keluarga. Apa yang harus kita lakukan di dalam bagaimana membina kehidupan persekutuan dari keluarga-keluarga dengan hikmat dan kekuatan daripada Allah itu sendiri. Bagian ayat 47 mau mengatakan bahwa sebenarnya di dunia ini kita manusia tidak memiliki kuasa apa-apa, bahkan pendeta sekali. Karena kalau jemaat itu pendeta saya ini ada mimpi ini, tapi saya bayangkan seperti apa. Tetapi kalau pendeta dianggap pendeta ini sebagai orang benar, pasti bisa menerjemahkan, tapi bagi saya tidak. Kecuali kita diberikan hikmat dan kekuatan daripada Allah, sehingga rahasia-rahasia itu dapat disingkapkan. Tapi nanti kalau orang waktu itu saya mimpi betul ya, sekarang terjadi. Jadi mimpi itu sesuatu yang tidak bisa menentukan kemampuan atau kehebatan manusia. Apalagi orang sakit, terbawa ke dokter, pakai dukun, air taruh di gelas, dia, oh ini dia tidur di sana begini dia sakit. Makan pinang suhu sedikit, oh ini ada masalah. Hal-hal yang rahasia itu selalu kita datang kepada ahli-ahli seperti ini, tukang mawela, tukang obat-obatan segala macam. Ini okultisme. Tapi kemudian terjadi juga dari Daniel kita belajar bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup manusia, penyingkapan itu, kecuali kita datang di tempat kumpul majelis, datang berdoa bersama-sama, Tuhan penglihatan ini kami ini seperti apa, itu ada ancaman, apa yang harus kami lakukan. Orang akan datang kepada Tuhan ketika berada di tengah-tengah ancaman. Tapi Daniel dengan cerdik, ketika raja mau membunuh semua orang bijak, dia bilang, raja kasih kami waktu. Lalu mereka berdoa, Tuhan singkapkan hati bagi dan ketika tidur dia penglihatan. Ya kalau tukang togel Tuhan kasih sangka besok malam satu pasang, kan terlalu kita rasanya itu bertentangan kan? Atau sakit kita harus panggil tukang-tukang obat, atau pakai ada kain merah, makan pinang, ada tembakau dan segala macam pikiran. Bisa menjelaskan kalau sakit karena ini semua sulit biasa. Itu percaya sih. Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa hal itu tidak mungkin disingkapkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, raja akhirnya mengakui bahwa Allahnya Daniel, Yahweh Allah Israel, dia yang menyingkapkan rahasia itu kepada Daniel dan mengakui kekuasaan Allah di atas segala ilah dan raja. Di dunia ini tidak ada dewa-dewa atau orang-orang berkuasa, tukang mawe, tukang obat-obatan, tidak ada yang berkuasa, hanya kepada Tuhan Allah itu. Begitu juga dengan apa yang terjadi yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang paling heboh ini soal pilkada gubernur ya. Oh. Cuma secara politik semua 17 penguasa partai di pemerintahan di periode ini menjadi milik satu orang. Tapi hanya ada satu. Secara politik kita bisa lihat sebenarnya seperti apa. Ini bukan mimpi Bapak Ibu. Sesuatu yang terjadi dengan di bulan pindah keluarga ini kita menentukan diri untuk berdoa mana yang Tuhan pilih yang terbaik sebagai orang Papua, sebagai anak-anak Tuhan. Ini persoalan sangat rumit. Papua baik atau tidak. Saya ikuti ketika mereka mendaftar partai yang terakhir juga mengatakan saya akan menggunakan batu apa untuk mengalahkan Goliat.
Tapi itu orang lihat seperti itu. Kerajaan-kerajaan di bumi akan menjadi satu. Tapi ada satu, apakah itu? Kami tidak tahu. Ini bukan mimpi, ini sebuah kenyataan. Tapi sebagai orang Kristen di bulan bintang keluarga, kita harus berdoa mana yang terbaik dalam Tuhan. Tentukan menurut hikmat dan kekuatan Allah yang ada pada kita sebagai warga gereja. Karena itu ada 4 hal yang akan menjadi penting. Yang pertama, kebesaran Allah. Pernyataan ini menegaskan bahwa Allah adalah yang maha tinggi di atas segala ilah dan kekuasaan manusia. Ia mengingatkan kita untuk mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, dan manusia itu sangat terbatas, sekalipun tukang mawe, tukang obat-obatan dan segala sesuatu. Menurut tiap-tiap itu hanya Allah yang berkuasa. Yang kedua, kekuasaan Allah atas raja. Allah berkuasa atas pemerintahan dunia ini. Meskipun raja-raja mungkin memiliki kekuasaan besar secara politik, tapi akhirnya mereka akan tunduk pada kekuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengan kekuasaan dan kekuatan Allah, karena hikmat dan kekuatan itu bersumber dari Allah. Itulah tema dalam minggu ini. Yang ketiga, penyingkapan rahasia. Allah adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dan menyingkapkan rahasia. Tuhan akan memberikan mimpi itu dan dia akan menyembunyikan itu, tapi dia akan melihat waktu yang tepat untuk menyingkapkan itu, baik melalui orang lain atau juga kepada siapa Tuhan berkenan untuk menyingkapkan mimpi. Sehingga rahasia yang tersembunyi itu dapat diungkapkan oleh Allah sendiri. Itulah yang terjadi ketika anak manusia itu datang dengan lemah lembut. Dia tidak diharapkan menjadi penguasa kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dia dibuang, disalibkan, tetapi kemudian seluruh kerajaan itu hancur. Nebukadnezar, sebuah sampai kerajaan Romawi, semua Yunani semua hancur. Yang keempat, maka ada pengakuan tentang kebenaran. Raja Nebukadnezar meskipun awalnya tidak mengenal Allahnya Daniel, akhirnya mengakui kebenaran dan kekuasaan Allah setelah melihat keajaiban dan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Daniel karena Allah menyertai. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran, bahkan jika itu datang dari sumber yang tidak terduga. Siapapun dia, kalau kita percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang dinyatakan pasti akan terjadi. Karena itu dengan renungan ini kita dapat menguatkan iman kita di dalam kebesaran Allah, mengakui bahwa Dia adalah sumber segala kebijaksanaan dan menyingkapkan rahasia, dan bahwa tidak ada kekuasaan manusia di dunia yang dapat menandingi Allah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam memasuki bulan bintang keluarga, percayalah kepada Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Mintalah hikmat dan kekuatan Allah untuk menuntun kehidupan kita, untuk segala sesuatu yang akan kita kerjakan sepanjang bulan September dalam bulan bintang keluarga. Kiranya firman ini menjadi bagian yang penting dalam perenungan kita, supaya kita juga harus percaya bahwa kita tidak punya kemampuan di hadapan Allah untuk menyingkapkan rahasia sekecil apapun. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin.